semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabar? Baik semuanya? Baik, puji Tuhan, sehat ya semuanya. Senang sekali pagi ini Kak Novika bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama beribadah bersekolah minggu untuk adik-adik kelas 1 dan kelas 2 GKI Kota Wisata. Yuk, semuanya sudah siap memuji Tuhan? Coba cek. Sudah? Sudah rapi? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Artinya sudah siap memuji Tuhan, sudah bersiap untuk sekolah minggu. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Yuk berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Salah satu teman kalian akan memimpin kita dalam doa. Semuanya siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Siapkan hati kami dan pimpin kami Tuhan, agar kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, untuk begitu banyaknya berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, layak, sudah sepatutnya kalau kita mengucap syukur. Betul tidak? Iya, betul sekali. Kira-kira berkat apa saja sih yang sudah kita terima? Betul sekali. Makanan, ada lagi. Pakaian, betul sekali. Ada lagi. Oh iya, tempat tinggal. Betul. Ada lagi kah? Oh iya, papa, mama, keluarga yang mengasihi kita. Betul. Oh, ada lagi kesehatan yang diberikan kepada kita. Betul, dan masih banyak yang lainnya lagi ya. Nah, adik-adik, untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita tidak hanya perlu bersyukur, tetapi kita juga perlu belajar untuk memberi. Memberi dari apa yang sudah kita punya. Kita belajar untuk berbagi. Misalnya, berbagi makanan kepada teman kita. Kalau misalnya teman kita sedang tidak membawa makanan, atau misalnya menghibur atau menemani saat teman kita sedang sedih atau saudara kita sedang sedih. Nah, itu juga contoh memberi dan berbagi. Bisa tidak adik-adik melakukannya? Pasti bisa. Yuk, sekarang kita lanjutkan memuji Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama lagu Tuhan Memanggilmu.
Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Pagi ini Kak Ivan akan bercerita tentang memberi yang terbaik bagi Yesus. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik mendengarkan cerita dari Kak Ivan, kita nyanyi bersama-sama dulu yuk. Kita nyanyikan lagu Baca Alkitab dan Doa Tiap Hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur jika pada pagi ini bersama-sama kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kak Ivan Tuhan yang akan bercerita, dan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Ivan akan bercerita tentang satu keluarga yang menjadi sahabat Yesus yang diambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Kemudian disambung dengan kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai pasalnya yang ke-12 ayat ke-8. Siapakah sahabat Yesus yang begitu disayangi oleh Yesus? Yuk kita lihat video klip berikut ini. Sahabat-sahabat Yesus, Maria dan Marta. Mereka tinggal di sebuah rumah yang terletak di Betania, sebuah desa di dekat Yerusalem. Suatu hari, di rumah itu ada sukacita yang besar karena ada tamu yang sangat istimewa yang akan datang ke sana. Adik-adik tahu siapa tamu yang akan datang ini? Tuhan Yesus. Iya, seharian Marta dan adiknya Maria mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi saat Marta begitu sibuk, Maria hanya duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan melupakan urusan dapur. Dia hanya ingin mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan tentang diri Tuhan Yesus dan tentang Bapa di surga. Tiba-tiba Marta mendadak masuk ke dalam ruangan. Dia tampak marah. Menurut adik-adik, kenapa Marta begitu kesal? Ya, Marta sedih karena Maria tidak mau membantunya. Dia begitu sibuk bekerja, tapi Maria hanya duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan bilang bahwa sesungguhnya apa yang sedang dilakukan Maria, yaitu mendengarkan Dia, adalah hal yang lebih baik.
Kenapa lebih baik adik-adik? Nah, karena Allah menginginkan anak-anaknya, termasuk Maria, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Maria menunjukkan kasihnya? Ya, Maria memberikan waktu dan perhatiannya kepada Tuhan Yesus saja dengan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat cerita yang baru, yaitu ketika Maria dan Marta meminta Tuhan Yesus datang karena saudara mereka Lazarus sakit parah. Apa yang mereka ingin Tuhan Yesus lakukan ya? Tentu saja mereka ingin Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus. Tetapi Lazarus meninggal sebelum Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus melihat betapa sedihnya Maria dan Marta dan juga teman-teman mereka, Tuhan Yesus pun ikut menangis. Dia menaruh belas kasihan kepada teman-temannya dan dia marah karena dosa telah membawa kematian ke dalam dunia. Tuhan Yesus meminta orang-orang untuk menggulingkan batu penutup kubur Lazarus. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara yang keras, menyuruh Lazarus keluar. Dengan disaksikan banyak orang. Orang-orang hampir tidak dapat percaya dengan apa yang mereka lihat. Banyak teman Maria dan Marta yang hadir di saat itu melihat Lazarus yang telah mati 4 hari, namun sekarang hidup kembali. Luar biasa. Mereka yang melihat itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan yang dapat memberi mereka hidup yang kekal. Cerita selanjutnya, Maria ingin menunjukkan iman dan kasihnya kepada Tuhannya. Maria juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengembalikan saudaranya kepada keluarganya. Kemudian Maria mengambil miliknya yang paling berharga. Apa itu? Itu adalah minyak wangi yang sangat mahal. Ia menuangkan minyak harum ini ke kepala dan kaki Yesus. Lalu dia berlutut dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan menggunakan rambutnya. Beberapa orang yang melihat hal itu menganggap Maria itu terlalu boros. Tetapi Tuhan Yesus tahu Maria melakukannya karena ia ingin menyembah Tuhannya. Tuhan Yesus juga tahu bahwa saat Tuhan pergi ke Yerusalem nanti, pemimpin-pemimpin Yahudi akan menangkap dan menyalibkannya. Nah, adik-adik, bagaimana Maria menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus di perjamuan makan malam itu? Betul sekali. Dia mengasihi Tuhan Yesus sehingga ia memberikan hartanya yang paling berharga kepada Tuhan Yesus. Jadi, apa yang adik-adik akan berikan kepada Tuhan Yesus? Siapa saja sahabat-sahabat Yesus di video tadi? Benar sekali. Ada Maria, Marta, dan Lazarus. Di cerita pertama, ada Maria yang bersemangat belajar firman Tuhan. Seperti kalian juga. Nah, Tuhan sangat menginginkan murid-muridnya, termasuk kalian, untuk selalu taat kepadanya. Apalagi ya yang Tuhan inginkan dari kalian? Apakah Tuhan menginginkan kalian tidak bersekolah dan hanya membaca Alkitab saja? Tentu tidak. Tuhan mengharapkan kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Belajar, bermain, membantu papa mama. Tapi Tuhan juga ingin kita memulai setiap tugas kita dengan berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan Yesus dan kasih-Nya kepada kita. Di cerita kedua, bagaimana Maria menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan di perjamuan makan. Iya,
Maria memberikan harta yang berharga yang ada padanya, yaitu minyak narwastu. Minyak ini harganya mahal sekali adik-adik. Harganya 300 dinar. 300 dinar itu sama dengan sekitar 15 juta rupiah. Kalau beli handphone bisa dapat 5 buah adik-adik. Atau kalau kalian tahu boneka Barbie itu, nah kalian bisa dapat kira-kira 60 buah. Banyak kan? Tapi Maria memberikannya untuk membasuh kaki Yesus. Itu karena Maria sangat sayang pada Tuhan Yesus. Kalau kita, bagaimana kita memberikan waktu dan perhatian kita kepada Yesus? Betul, kita bisa membaca Alkitab, berdoa, mengikuti ibadah dengan baik, dan melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Dimulai dari orang-orang di rumah, di mana kalian harus tinggal di rumah saja saat ini. Tapi, papa atau mama mungkin harus bekerja atau ke pasar untuk berbelanja. Kalian bisa membantu mengingatkan papa mama ketika pulang kembali ke rumah. Mengingatkan apa ayo adik-adik? Iya, kita ingatkan papa untuk segera mandi dan mengganti pakaiannya. Ingatkan juga ya adik dan kakak, orang-orang di rumah untuk cuci tangan sebelum makan. Membersihkan dulu paket yang diterima dari luar. Itu salah satu cara kalian mengasihi Tuhan. Mudah kan? Kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan berbagi kasih dengan keluarga dan sesama kita. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Tuhan memberkati. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita baca sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Diulang ya. Nanti kalian bisa mengajak papa mama untuk menghafalkan. Bisa pakai gerakan juga. Sekian ayat hafalan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memberikan persembahan syukur adik-adik dengan mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Atau nanti dengan bantuan papa dan mama bisa men-scan QRIS yang ada di sebelah kakak. Yuk bersama-sama sekarang kita akan membawa persembahan kita sambil kita memuji Tuhan dengan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan bawa persembahan syukur kita dalam doa. Salah satu teman kalian, Pelangi, akan memimpin kita dalam doa. Yuk semua, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk kemuliaan-Mu. Amin. Adik-adik, setelah mendengar cerita dan penjelasan dari Kak Ivan, aktivitas kita hari ini adalah kita belajar tentang beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk dapat memberi kepada Tuhan Yesus. Caranya adalah dengan menarik garis dari gambar kepada kata-kata yang sesuai. Contohnya, gambar ini.
akan kita pasangkan dengan yang mana adik-adik? Ya, dengan yang mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga dapat memasangkan gambar-gambar yang lain dengan kata-kata yang sesuai. Yang tertulis di situ adalah taat pada orang tua, berdoa dengan tekun, dan mengikuti paduan suara anak. Dicoba ya adik-adik. Nah, berikutnya untuk menggali lebih dalam tentang apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus, kita bisa memikirkan apa yang Maria lakukan untuk menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Lalu kita pikirkan apa yang dapat kita lakukan. Kita lihat yang pertama ya adik-adik. Maria memberikan kepada Yesus waktu dan perhatiannya. Aku dapat memberikan kepada Yesus waktu dan perhatianku ... Dalam hal apa ya adik-adik? Ya, contohnya membaca renungan firman Tuhan setiap pagi. Berikutnya, Maria memberikan kepada Yesus kepercayaan dan ketaatannya. Aku dapat memberikan kepada Yesus kepercayaanku dalam hal ... Berikutnya, Maria memberikan kepada Yesus hartanya yang berharga. Aku dapat memberikan kepada Yesus apa yang bisa kulakukan atau dengan uang yang kupunyai. Nah, adik-adik bisa mendiskusikannya dengan papa atau mama dan kemudian mengisi titik-titik yang ada. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik yang kakak kasihi, adik-adik sudah belajar bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus dari cerita Alkitab tadi. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita, yuk kita pujikan lagi lagu Tuhan Memanggilmu sekali lagi bersama-sama. Tuhan memanggilmu, hai denganlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Tuhan memanggilmu, hai denganlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Adik-adik kelas 1 dan kelas 2 yang kakak kasihi, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab, kemudian melakukan aktivitas bersama-sama. Saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kami dapat beribadah sekolah minggu pagi ini. Tolong kami Tuhan, dalam kami terus berlatih untuk dapat memberi dari yang kami miliki kepada
kepada orang-orang di sekitar kami, terlebih kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa ya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap gembira selalu. Sampai jumpa.